Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai demam panggung. Mungkin sebagian besar dari kita pernah merasakan demam panggung. Lalu apa sih yang dimaksud dengan demam panggung itu? Dan bagaimana cara kita menghadapi demam panggung? Simak video ini sampai habis ya. Istilah demam panggung pasti nggak asing di telinga kita ya. Atau bahkan mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah mengalami demam panggung. Demam panggung sendiri adalah perasaan gugup, kekhawatiran, fobia yang berhubungan dengan penampilan di hadapan audiens. Demam panggung ini tentunya akan mengganggu penampilan kita. Apalagi jika kita dihadapkan pada suatu acara penting atau bahkan perlombaan sekalipun. Lalu apa aja sih ciri-ciri yang dihadapi oleh orang demam panggung? Nah, untuk ciri-ciri demam panggung sendiri bisa berbeda-beda ya setiap orangnya. Namun beberapa orang pasti merasakan suara dan tubuhnya bergetar, jantung berdetak lebih cepat, berkeringat, muka memerah, atau bahkan nafas menjadi lebih pendek. Meskipun demam panggung ini tidak ditunjukkan secara fisik, namun demam panggung juga bisa membuat seseorang pikirannya menjadi kosong, atau biasa kita sebut dengan ngeblank. Lalu apa penyebab demam panggung? Yang pertama, rasa tidak percaya diri yang berlebih. Biasanya beberapa orang sering mengalami insecure atau merasa insecure, dan itu sangat tidak baik. Yang kedua, terlalu banyak membaca berita di media sosial. Sangat perlu dihindari konten-konten yang negatif. Dan pastikan bahwa kalian tidak membaca berita-berita yang hoax atau tidak benar. Ketiga, tidak makan. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya. Karena kalau kita tidak makan, otomatis perut kita akan terasa kosong. Dan hal itu akan berpengaruh pada tingkat kefokusan yang kita miliki. Bahkan kita akan merasa ngantuk, sehingga kadang mood kita juga akan menjadi jelek. Berarti ada cara untuk mengatasinya. Cara mengatasi demam panggung yang pertama yaitu menenangkan tubuh dan pikiran. Hal ini biasanya dilakukan dengan 3 tarikan nafas yang panjang. Cara ini biasanya dipercaya bisa membuat pikiran menjadi lebih tenang dan fokus. Yang kedua, perluas wawasan. Menambah wawasan mengenai beberapa hal, maka akan menambah pula pembicaraan dan kosakata yang mungkin akan kita butuhkan nantinya. Yang ketiga, sering berlatih. Biasanya seorang public figure yang akan tampil di depan khalayak umum akan membutuhkan latihan sesering mungkin. Sering berlatih juga akan membuat penampilan menjadi lebih baik dan lebih lancar saat berbicara. Yang keempat yaitu meditasi. Hal ini bisa dilakukan 1 jam sebelum acara dimulai. Caranya, kalian bisa mencari tempat yang lebih tenang dan duduk dengan nyaman. Dan cobalah mulai memejamkan mata sembari menarik nafas dan berdoa. Seiring dengan tarikan nafas panjang, cobalah untuk berpikir dengan lebih tenang. Yang kelima yaitu adaptasi dengan panggung. Adaptasi di sini bisa dimaksudkan kepada siapa saja tamu yang hadir dalam acara tersebut. Terlebih lagi untuk seorang pemain teater. Mereka akan sangat membutuhkan yang namanya blocking panggung untuk menguasai area panggung yang ada. Yaitu selalu percaya diri. Yakinlah bahwa diri kamu adalah orang yang mampu dan berkompeten, sehingga kamu akan lebih diperhatikan oleh audiens.
Kamu juga bisa berlatih di hadapan cermin untuk melatih kepercayaan diri dan juga ekspresi atau mimik wajah. Yang ketujuh, perhatikan penampilan. Hal utama yang diperhatikan oleh audiens adalah penampilan kita. Selain menambah percaya diri, penampilan yang menarik juga akan membuat model atau mood kita menjadi lebih baik. Yang kedelapan, selalu positive thinking. Dengan berpositive thinking, kamu bisa terhindar dari segala beban pikiran yang bisa menghadirkan rasa gugup, takut, dan khawatir. Yang kesembilan, ini adalah yang terakhir dan menurut saya ini mungkin paling penting di antara berbagai cara yang dilakukan, yaitu berdoa. Dengan berdoa, berharap agar Tuhan memberikan kelancaran serta menutupi kekurangan, maka akan membuat hati jauh lebih tenang dan percaya diri. Jadi itu tadi adalah sedikit uraian mengenai demam panggung dan sedikit tips tadi dari saya buat kalian yang pernah atau bahkan sering mengalami demam panggung. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.